bisa dibilang harapannya sih bisa menyuplai untuk seluruh para pembudidaya yang berada di keramba, kolam tanah ataupun ketersediaan bibit untuk nila, hanya nila saja. Dari berapa persen dana desa itu harus ada beberapa persen yang harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Ini adalah kolam indukan yang ada di kolam kita, di kolam Litak Aquaculture. Kita di sini ada beberapa kolam untuk indukan. Kolam pembesaran tempat kita di sini ada sekitar 16 unit dengan kapasitas yang berbeda. Makanya kita harus punya indukan sendiri untuk mensuplai atau menyediakan stok untuk pembudidaya kita sendiri. Jadi kita sudah hampir 3 tahun, hampir 2 tahunan itu kita sudah nggak lagi beli bibit, kita stok bibit dengan pembibitan sendiri, mulai dari penetasan sampai pengeluaran telur, sampai masuk inkubator, sampai masuk ke untuk treatment larva lagi mereka. Tadi kan ada video kolamnya yang di bawah. Ini kolam yang di bawah indukan, itu setelah 10 hari setelah dia menjadi sudah jadi telurnya, sudah memang ada telurnya, kita masukkan ke inkubator. Ini salah satu inkubator sederhana kita. Tetapi biarpun sederhana, kita ngambil fungsinya, karena kalau fungsinya sendiri kita tahu sendiri, fungsi dari inkubator ini adalah menetaskan telur-telur. Salah satunya yang seperti di dalam ini. Di dalam sini dia setelah menetas, setelah menjadi dan kuat menjadi larva, dia akan kuat berenang, dia akan kita ambil di nampan ini, di wadah yang kita sudah sediakan. Dia sudah kuat. Ada lagi 4 kolam yang lebih besar lagi untuk mereka pembesaran. Setelah mencapai ukuran 3 ukuran 3 bak sortir, kita sortir. Nanti setelah kita sortir akan kita gradingkan sesuai dengan pesanan-pesanan yang ada permintaan ke kita, dan untuk suplai bibit yang ada di kolam kita sendiri. Itu telurnya yang belum jadi tapi sudah matang, sudah bisa yang sudah kita keluarkan, yang belum menetas kita tetaskan di dalam inkubator ini. Nah, nanti setelah dia menetas, setelah dia jadi larva, dia kalau berenang, kita akan pindahkan ke kolam yang sudah kita siapkan untuk pembesaran. Di inkubator kita ke sini. Nah, ini kolam yang besar. Ini adalah usianya sekitar 2 mingguan. Tadi setelah menetas di sana, semua menetas kuat berenang, kita masukkan sini untuk kita besarkan. Bisa kita lihat sendiri di pakannya itu, mereka banyak ininya makan di sana ujungnya. Jadi per 10 hari 1 kolam kita siapkan, per 10 hari lagi nanti kita ini siapkan 1 kolam lagi. Kalau ini umur sekitar 2 minggu, yang ini baru netas minggu ini. Netas minggu ini. Nah, ini dia. Kita tetaskan di sini. Setelah dia kuat berenang, kita pindahkan ke sini. Cuma kalau pakan, kalau untuk mandiri agak susah, karena ketersediaan kebutuhan akan pakannya sendiri, bahan baku pakannya susah. Kalau untuk bibit kita sudah bisa mandiri di sini. Tapi kita untuk sementara ini kita masih fokus di nila. Karena memang tujuan utama kita nila, dan kita memang full bioflok ya untuk pembesaran nila. Jadi memang bisa dibilang kita di sini mulai dari kecil sampai ikan masuk ke kolam pembesaran, kita tidak ada menyentuh kolam tanah. Kita pakai kolam terpal semua, kolam bioflok semua. Dan nanti sudah besar pun kita akan treatmentkan untuk treatment bioflok semua. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jambu kristal, alpukat, terus kalau jambu itu kita ada berapa jenis di sini. Mulai dari jambu kristal putih biasa, yang tidak ada biji, sama yang merah. Terus untuk alpukat juga kita banyak jenisnya di sini. Nah, kalau untuk latar belakang saya sendiri, saya tidak ada di pertanian, saya bukan orang pertanian. Di bioflok saya bukan orang bioflok, bukan dalam arti insinyur sarjana perikanan, pertanian nggak ada. Saya itu orang teknik. Saya orang teknik, teknik mesin. Teknik mesin saya itu alat berat.
Makanya banyak teman-teman bingung dari teknik alat berat larinya kok ke pertanian, ke perikanan, kan agak lucu. Tapi ya satu hal, kalau itu kita tekuni, dalam artinya pantang menyerah setiap ada permasalahan yang kita hadapi di dunia pertanian, perikanan itu apa namanya, jangan mudah menyerah itu. Karena kita tidak ada basic sama sekali. Itu. Kalau untuk basic awal, kalau untuk pendidikan kita latar belakangnya mekanik. Saya dulu apa namanya, pekerja tambang. Pekerja tambang yang sudah pensiun dini dari dunia tambang itu 4 tahun, sekitar 4 tahunan sudah. Kalau untuk teknologi, kita tahu sendiri sebenarnya bioplok ini adalah teknologi budidaya ikan, sistem budidaya yang seperti bilang Presiden Jokowi itu kan, ini apa namanya, teknologi terbarukan. Di bioplok ini bisa dibilang yang biasanya kalau di kolam tanah, di keramba itu kita tebar padatnya, kita tebarnya hanya bisa dalam arti 50, kayak di kolam tanah itu kan 50 75, bisa di bawahnya lagi. Nah, kalau di bioplok ini bisa 2 kali lipat. Tebar padat ikan yang ada di kolam itu apa namanya, bisa sampai 100, 120, bisa sampai 80 per meter kubik per 1000 airnya itu bisa apa namanya, bisa dengan kolam yang kecil tapi bisa menampung ikan yang banyak itu. Nah, kalau untuk teknologi yang dari kita hanya penyempurnaan saja, dalam arti setiap ada kendala, itu selalu kita nyari permasalahannya di mana. Nah, di situ nantilah kita akan ketemu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan dalam budidaya bioplok ini. Itu kalau untuk bioplok sendiri. Bisa dibilang kalau untuk penerapan teknologinya, kita terapkan teknologi yang terbarukan. Teknologi yang terbarukan. Contoh yang digunakan di Blitar. Kalau teknologinya yang ini kita ngikutin SOP, karena bioplok ini dia ada SOP, ada prosedurnya, sama seperti kolam tanah, kolam keramba, dia ada SOP-nya sendiri. Nah, kenapa kita milih bioplok? Pertama, kita tidak ada lahan di pinggir sungai atau di pinggir apa namanya, sungai besar atau bantaran sungai. Dan jika itu kolam tanah, kita nggak ada dalam artinya punya apa namanya, sumber daya alamnya, maksudnya air yang memang betul-betul bagus, baku, dalam arti kualitasnya itu bagus. Kita di sini nggak ada. Nah, bagaimana caranya kita supaya biarpun tinggal di atas gunung tapi masih bisa budidaya ikan dan lebih produktif lagi? Nah, makanya kita ngambil bioplok. Ngambil bioplok karena bioplok ini saya bilang tadi teknologi terbarukan, karena bisa dibilang apa namanya, ilmu yang sebenar-benarnya di dalam budidaya ikan itu ya bioplok. Karena di bioplok semua terukur, terarah, dan SOP-nya sudah ada, tinggal kita mengikuti saja. Dan disiplin untuk penerapan untuk setiap treatment airnya. Itu. Kira-kira kendala teknisnya yang sering dialami di kolam bioplok ini? Kalau kendala, teman-teman budidaya apa bioplok ini juga bisa ambil dari pengalaman Om. sebenarnya kendala teknis itu salah satunya sering terjadi kalau tapi bisa dibilang berbeda sih, bervariasi. Kalau tempat saya sini sering mati lampu, ini yang bikin buat kita, memang kita genset cadangan ada, genset cadangan ada, tetapi jika itu berlangsung terus menerus, sementara kan kita kalkulasikan untuk budidaya kita ini kan, kalau bisa hal-hal yang seperti itu kan dikurangi. Kalau bisa hilang sama sekali, hilang sama sekali. Kita memang full menggunakan listrik, itu tidak ada kendala. Karena seperti sering terjadi di sini, sering mati listrik, ya kan, otomatis kalau sampai 2-3 jam paling tidak, kalau seperti genset yang saya pakai ini kapasitas 5.500-an ini, 5.500 ini kalau 4 jaman ya sekitar 4-5 jam tuh habis 5 liter. Nah, kalau 5 liter ini kita kalkulasikan 270 260 itu kita pakai hanya dalam 7 jam. Tapi kalau kita menggunakan voucher listrik itu bisa sampai tahan, bisa sampai apa namanya, bisa sampai seminggu, bisa sampai 2 minggu. Nah, itu. Dan kendala teknis yang lainnya biasanya, ini menurut pengalaman saya, buat teman-teman yang biasanya belajar itu tidak ada yang mengedukasi yang baru awal. Karena saya apa namanya, dari saya sendiri
Awal dulu nggak ada, dalam artinya di Kutai Barat ini teman-teman yang bisa kita untuk sharing, untuk masalah bioplog apa segala macam ya. Dari menyikapi hal seperti itu kan biasanya kita baca literasi, dan terus kita ada sharing dari teman-teman dari pulau, dari luar pulau juga, yang memang dalam arti memang ingin membantu kita dalam berbudidaya, dan memang ilmu yang diterapkan itu memang apa namanya masuk di logika lah itu. Karena kan bisa kita lihat sendiri kalau seperti di YouTube itu orang tidak pernah secara detail untuk, memang ada beberapa tapi tidak dalam arti YouTube tidak bisa dipegang 100%. Mungkin dia di 20% atau 10% itu memang real kenyataan, memang dia yang hadapi, dia yang mau dia buka, memang dia betul-betul dia buka di YouTube-nya dia seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu kan biasanya kita kuatkan literasi, jurnal biasanya itu yang kita apa namanya yang kita kuatkan. Ada juga jurnalnya. Ada banyak literasinya. Itu untuk menguatkan kita untuk yang apa namanya untuk berbudidaya bioplog ini. Kalau kurang ditekuni itu memang agak susah juga berarti. Bisa dibilang setiap usaha kalau tidak ditekuni dengan betul-betul tidak akan ada hasil. Mau usaha apapun nggak bakalan ada hasil, percuma. Kemudian ini terkait manajemen di sini. Masalah manajemen untuk manajemen kerja lah ya. Kalau seperti bioplog, sebenarnya bioplog ini bisa dibilang kita budidaya kayak begini seperti ini kan sebenarnya budidaya orang yang usaha pemalas. Kenapa saya bilang pemalas tapi dalam tanda kutip? Iya. Karena kenapa? Kita berkutiknya hanya di kolam aja, tidak ada pekerjaan lain, dan memang kita harus apa namanya? Kalau untuk saya di sini, saya selalu menempatkan kalau setiap saya ada perjalanan keluar, ada keperluan keluar, saya tempatkan satu orang di saat nanti PLN ada mati. Jadi ada yang hidupkan untuk ini apa namanya untuk genset cadangan kan. Karena bisa dibilang kalau bioplog tidak bisa sampai 30 menit sampai 1 jam mati lampu itu ikannya ngambang semua. Nah itu terus kalau seperti pengelolaan di bibit apa segala macam itu, kalau seperti bibit ini kita sudah terjadwal, misalnya 10 hari itu kan indukan kita panen untuk telurnya, terus yang sudah apa namanya anak-anaknya yang kecil yang larva, yang masih larva itu kita angkat. Memang sudah jadwalnya dia memang per 10 hari. Nah kalau seperti bioplog ini kan masa budidayanya kan 4 sampai 5 bulan ya kan, tergantung bibit yang kita masukkan. Kalau semakin kecil ya mungkin bisa 6 bulanan, tapi kalau dia besar ukuran 9 atau 10 atau 11 12 itu bisa sampai apa namanya 4 bulan setengah, 5 bulan kita sudah panen. Untuk dalam arti size yang kita mau itu sekitar sekilo 4, sekilo 5, sekilo, malah ada yang sekilo 3 itu. Ini yang menarik sih sebenarnya nih pembibitan ini Om. Ya, sebenarnya pembibitan kita di sini kita fokus cuma di nila kan, karena dalam hal jika kita memang mau fokus itu paling tidak kita harus milih. Kita tidak bisa dalam arti seperti pembibitan nila, ada juga pembibitan ikan mas, ada juga pembibitan ikan lele, patin atau yang lain kan. Nah itu otomatis setiap jenis ikan itu dia punya perilaku berbeda-beda, dan kita harus memperlakukan dia pun berbeda-beda. Tidak bisa seperti patokannya di nila A, di ikan mas juga harus A. Itu bisa berubah. Nah, jadi gitu. Nah, kendala kenapa kita bikin bibit sini adalah karena saya di awal budidaya dulu bisa dibilang bibit yang ada itu, bibit yang datang yang saya selalu ambil itu selalu bermasalah. Mulai dari tidak sterilnya bibit, terus apa namanya kematian, terus ada trouble dalam arti trouble sama budidaya di awal. Nah bayangkan saja kalau dalam 1 bulan kita hanya ngurus bibit ini saja, belum fokus untuk pembesaran. Ya memang kita pembesaran, tapi kalau dia tiap hari ada kematian itu bisa memperlambat. Nah sementara di bioplog sendiri ini antara pengeluaran listrik, pakan itu harus harus matching, dia harus cocok. Nah, ada kecocokan, jadi semakin cepat kita panen otomatis pengeluaran kita untuk pakan, pengeluaran kita untuk listrik semakin berkurang.
Nah, kenapa saya bilang dan size yang kita inginkan untuk kita treatment bioplok itu di Kutai Barat itu tidak ada menyediakan. Standarnya gimana sih? Kalau kita Size itu. kalau size-nya kita di sini, kalau size-nya kita di sini kita bermain di rank ikan antara 3 sampai pokoknya 3 in atau sekitar 11-12 up lah untuk ukurannya. Nah, itu kalau kita di sini. Nah, untuk apa namanya? Untuk menutupi ketersediaan bibit yang seperti itu, makanya kita bikin sendiri, pembibitan sendiri. Lagian kalau kita bikin bibit sendiri, sterilisasi bibitnya kita bisa perlakukan ini mereka steril. Jadi pada saat kita masuk kolam budidaya, hitungan saat hari pertama masuk itu sudah bisa kita, dalam artinya kita tidak ada lagi memikirkan kendala ikannya nanti mati, ikannya kena jamur atau kendala-kendala yang lain, itu nggak ada. Jadi kalau sudah dia masuk ke kolam pembesaran, itu sudah bisa dibilang apa namanya, dia sudah steril semua dari penyakit-penyakit yang ada. Karena kalau di sini bibit kita dari mulai pembibitan, dari dia masih indukannya pun dia sudah di kolam terpal. Jadi bisa dibilang patogen-patogen yang lain yang seperti yang ada di tanah apa macam itu kita tidak pernah apa namanya, tidak ada lah di kolam. Kalau di kolam terpal ini beda seperti di kolam tanah, seperti itu. Nah, makanya kenapa kita bikin pembibitan sendiri itu dengan latar belakang ketersediaan bibit yang kita mau untuk kita treatment bioplok itu sangat susah. Bukan susah, tidak ada. Sebenarnya dia tidak ada masalah. Selama sterilisasi bibit, karantina bibit itu bagus. Tapi kalau dia karantina bibitnya nggak bagus, sterilisasinya nggak ada, ya udah sini. Nah, tetapi makanya dari latar belakang itulah kita untuk mengurangi resiko, mengurangi delay budidaya yang seperti itu, keterlambatan budidaya yang seperti itu, permasalahan dengan bibit bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Makanya kita bikin pembibitan sendiri dan itu terbukti dengan kita pembibitan sendiri sampai kita pembesaran sampai dengan hari ini itu kita tidak ada masalah. Lancar-lancar aja, tidak ada istilah kematian bibit masuk ke kolam ini budidaya bioplok, ya kan? Di dalam budidaya bioplok, ikannya tiba-tiba ada yang mati, 2-3 hari nanti ada yang mati 2, ada yang mati 3, enggak ada. Ya, kalau regulasi dari kepemerintahan ada, harus ada. Kayak seperti apa sertifikat untuk cara budidaya ikan baik dan benar itu ada. Kalau kita di ini sebenarnya kita pakai dua sertifikat lah. 2 sertifikat. Karena kita pembesaran, itu pembesarannya dia ada sendiri sertifikat, terus pembibitan dia ada sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak bisa diimplementasikan ke kami para pembudidaya. Contoh, seperti CPIB, ya kan? Cara pembibitan baik dan benar, seperti kita di sini. Nah, harus menggunakan induk yang memang apa namanya, surat keterangan asalnya bibit yang kita ambil itu dari mana, misalnya seperti dari mandi angin. Nah, itu kan mereka yang mengeluarkan sertifikat. Nah, sertifikatnya keluar baru kita budidayakan. Apa namanya, kita membudidaya. Nah, dengan adanya sertifikat itu, itulah yang menjadi dasar kita bahwa punya kita ini, oh bibit kita ini sertifikasi. Sama aja seperti tanaman, ada yang label kuning, ada yang label biru, ada yang ini. Nah, sama seperti itu. Jadi kejelasan akan bibit yang kita jual ini jelas. Oh, dia dari indukannya misalnya seperti kayak nila apa namanya, seperti apa namanya, nila Gibb atau nila Black Prima atau yang jenis-jenis yang lain. Jadi jelas seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah kalau seperti kami pembudidaya ini kan, kami ini hanya menunggu saja. Kalau saya jalan, Pak, bagaimana kalau kita sertifikasi, Pak? Oh, enggak jadi masalah, silahkan sertifikasi. Nah, yang menjadi kendala selama ini itu adalah regulasinya ada, pelaku untuk meregulasikannya itu kepada pembudidaya itu tidak pernah ada. Teknis di daerahnya ya? Teknis di dinas. Di dinas. Di dinas sebenarnya. Kalau kita ini kan ngikutin aja. Oh, Pak Luki, letak aquaculture, bibitnya dari sini ya, kita ambil dari sini, dari sini. Nanti kita sertifikasi, jelas sudah ini Pak ininya. Kan ada penilaian apa segala macam. Nah,
hal yang semacam inilah yang kami pembudidaya ini kadang menjadi kendala. Nah, jadi kalau bibitnya itu seandainya tidak bagus, tidak cepat besar, ya enggak kita lepaskan. Itu enggak kita lepaskan. Nah, makanya saya bilang, kalau kita ngomong regulasi, tanyakan dulu, pemerintah siap nggak? Kalau kita pembudidaya ini siap, Siap ya. selalu siap. Tergantung dinas terkait lagi. Tergantung dinas terkait. Karena potensi besar dengan masalah pembibitan sebenarnya. Ini kan bisa kita supply gitu. Pembibitan bisa dibilang kalau seperti nila, pembibitan nila ini potensi, pembesaran pun sangat-sangat potensi juga. Karena kenapa? Saling berhubungan kan, dan bisa dibilang harga nila ini di pasaran stabil. Dia fluktuatif ininya, kenaikan harganya atau penurunan harganya nggak terlalu signifikan. Seperti itu. Makanya kenapa kita di sini fokus di nila, kenapa enggak bibit? Memang kalau kita bikin yang lain bisa, tapi kita nggak mau. Karena kita nggak mau, konsen kita sudah memang di nila. Harapan saya ke depan itu, ya Litak Aquaculture ini bisa dibilang harapannya sih bisa menyuplai untuk seluruh para pembudidaya baik di keramba, kolam tanah ataupun ketersediaan bibit untuk nila. Hanya nila saja. Karena kita, ya itu saya bilang tadi, kita untuk eksperimen di satu jenis saja itu butuh waktu lama. Kita nggak mau dalam arti bikin pembibitan ini, pembibitan yang lain, tapi tidak fokus dan perkembangan dari bibit yang kita kasih itu, pembibit apa yang kita kembangkan itu kita nggak pantau, kita nggak mau. Itu karena kenapa? Karena kita pembibitan, kita pembesaran. Nah, seandainya kita pembesaran ada kendala, gimana kalau tekan kena orang yang lain, kan sayang. Kita pengennya bibit yang kita kasih ke petani atau pembudidaya lain itu bisa berhasil, bisa panen, untuk survival rate-nya mereka di tempat budidaya mereka bisa berkurang, bisa lebih tinggi. Yang kemarin artinya yang dulunya beli misalnya 1000, ternyata karena banyak ada penyakit macam jadi hanya 500. Nah, dengan harapannya bibit yang kita keluarkan kita bisa meminimalisir itu, karena kita pastikan bahwa bibit yang kita kasih itu betul-betul steril. Seperti itu. Kita sekarang ini kita bekerja sama. Ada satu BUMKA atau badan usaha ini desa itu yang kita sudah kerjasama untuk bioflok, yaitu BUMDes Mapan Sejahtera. Dan mereka berjalan sekarang sudah 2 siklus. Dan itu Om pantau terus itu? Tetap saya pantau, masih kita pantau. Konsep pembinaan yang kayak gitu sebenarnya perlu itu kan, artinya enggak cuma mereka beli bibit, tapi ada edukasinya di situ. Kita edukasi. Setiap orang yang beli bibit ke kita, bibit yang mau sharing masalah perikanan, kita selalu sharing. Kita di sini nggak ada istilah dalam arti ilmu itu disimpan untuk ini mereka mana mau mereka edukasi, itu kan ilmu mereka. Nggak, kalau kita di sini nggak. Nah, keterkaitan dengan BUMDes ini tergantung lagi dari si pemimpin kampung, kepala desanya. Ya kalau dia orang inovatif, inspiratif, ya dia pasti bakal ngelihat peluang apa yang bisa saya kerjakan di desa saya. Nah, kalau seperti kayak saya ngambil contoh seperti Mapan, karena kita ada satu BUMDes yang memang kita dampingi. Nah, dan mereka memang dalam arti komit dalam arti pengen ini untuk unit usaha mereka sudah ada untuk budidaya bioflok, ya kan. Dan satu-satunya unit usaha untuk berbudidaya bioflok yang ada di Kutai Barat ini yang betul-betul memang menerapkan teknologi bioflok adalah BUMDes Mapan. Itu. Keren BUMDes Mapan. BUMDes Mapan memang konsisten. Ya, mereka konsisten. Dalam arti gini, harapan dari, karena kita tahu sendiri kayak seperti dana desa itu kan bisa dibilang, maaf lah kalau saya ada salah kata kan, dari berapa persen dana desa itu harus ada beberapa persen yang harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Entah itu ketahanan pangannya bisa berupa hortik, ini unit usahanya hortikultura ataupun di ikan. Itu tadi saya bilang tergantung dari kepala desa masing-masing. Itu. Dan bisa dibilang kalau seperti sekarang ini kan, kalau BUMDes yang memang sudah dalam arti legalitasnya sudah ada, dari Pemprov pun ada memberi bantuan penyertaan modal kan, ada penyertaan modal. Jadi makanya saya bilang
dari pemerintahan yang sekarang bisa kita lihat dengan isu yang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bukan hanya isu saja, tetapi ada dalam arti ada tindakan nyata lah, seperti kayak penyertaan modal seperti BUMDes itu tadi. Mereka kan yang memang betul-betul memang mereka yang bergerak dan mereka perlu untuk modal untuk mengembangkan dari unit usahanya BUMDes. Mereka ada penyertaan modal. Nah, harapan kita ke depannya dari BUMDes ini, apakah yang nanti akan mereka lakukan untuk apa namanya ke depannya itu yang akan mereka bawa. Apakah saya fokusnya di hortik, apakah saya fokusnya di peternakan, apakah saya khusus di di perikanan. Itu yang harus mereka lihat, tetap dengan melihat dalam arti melihat begini, melihat sumber daya apa yang bisa saya kembangkan di kampung saya. Bukan dalam arti kayak mapan, mereka dalam arti bioplok. Oke. Oh, tempat lain bioplok juga enggak. Bisa jadi misalnya kayak tempat lain, si desa si A, desa si B, ternyata air bersihnya melimpah, airnya bagus. Oh, ini bisa nih untuk kita bikin kolam tanah. Enggak jadi masalah. Makanya tinggal tergantung dari ngelihat dari sumber daya alam yang ada di desa itu sendiri. Contoh seperti Batu Bura. Batu Bura mereka ngelihat bahwa ada potensi wisata, mereka kembangkan wisata. Seperti itu. Makanya itu ya jeli lah. Iya. Jeli. Ada sesuatu yang harus ditonjolkan memang di daerah kampung itu. Betul. Sendiri. Nah, kalau seperti kita di sini, harapan kita di sini, biarpun harapan itu masih 10%, belum 50%, kita harapan ke depannya dengan adanya kita di sini, harapan kita untuk menyuplai seluruh bibit ikan nila, khusus ikan nila, mulai dari size berapapun, kita harapkan bisa menjadi sentra pembibitan dan pembesaran ikan nila yang ada di Kutai Barat. Targetnya kita ke depannya seperti itu. Pengelolaan air yang seperti kita tahu, kalau seperti bioplok, kalau dia sudah treatment bioplok, air yang sudah treatment, itu sampai panen nggak bakalan diganti. Sampai panen tidak bakalan diganti, dan biasanya itu pun setelah panen nanti, jika memang kualitas airnya masih bagus, kita ukur seperti pH, terus yang kita sering pakai di sini kan ada beberapa jenis parameter air kan, seperti pH meter, terus TDS meter, sama pH, sama untuk sedimentasi kon atau IMHOP kan. Nah, itu kita pakai. Nah, kalau dari 3 itu pengukuran dari 4 itu pengukuran kita masuk semua, itu biasanya di akhir budidaya airnya kita tampung. Kita endapkan lagi. Setelah kita endapkan, airnya yang sudah jernih, itu kita pindahkan lagi ke budidaya. Nah, disinilah yang saya bilang tadi di awal yang masalah bibit. Nah, di saat bibitnya di sini saya tidak membuat standarisasi untuk yang lain, tapi saya membuat standarisasi yang ada di kolam saya sendiri, kolam bintang sendiri. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, semakin besar bibit yang kita masukkan, dalam arti ukurannya semakin besar, otomatis kekuatan dia, keberlangsungan hidup dia di bioplok ataupun di kolam tanah, di keramba jaring apung, itu semakin kuat. Nah, contoh kita ngambil yang bioplok. Nah, seperti air yang sudah kita siapkan budidaya. Nah, makanya contoh seperti misalnya kita budidaya bioplok. Hari ini kita panen, pagi tadi kita panen. Nah, itu kita endapkan. Setelah kita selesai panen, semua kita bersihkan, kayak kolam kita bersihkan, sterilisasi lagi. Nah, air yang parameternya yang sudah kita ukur tadi, ternyata masih bagus, pH-nya masuk, TDS-nya masih masuk, nilai per milion yang ada ininya di air itu sudah kita ukur, terus total amoniaknya sudah kita ukur juga dan dia bagus, itu kita masukkan lagi ke kolam yang tadi kita panen. Dengan catatan bibit yang kalau seperti kami di sini, bibit itu sudah kami sediakan, sudah siap. Nah, jadi air masuk, udah bibit langsung masuk, udah langsung hitung hari pertama. Nah, seperti itu. Makanya bisa dibilang saya bilang tadi, teknologi bioplok adalah teknologi terbarukan. Nah, dari efisiensi waktu persiapan kita budidaya, kita panen, setelah panen, biasanya kalau yang lain kan, kalau seperti kolam tanah,
habis budidaya harus ada yang pengeringan dulu. Mungkin dia sudah 2 atau 3 siklus, dia harus pengeringan lagi, pemupukan lagi dasar kolam. Itu kan butuh waktu ya bisa sampai 1 bulanan. Nah, kalau kita di kolam bioflok nggak pakai. Lebih efisien waktu dan kita bisa ngejar cepat target panen. Nah, makanya kenapa kita bikin ada pembibitan, karena kita yang budidaya, kita yang tahu. Kita yang tahu keperluan kita ini seperti apa. Nah, itu makanya kendalanya apa? Contoh kayak bibit. Nah, bibit ini gimana supaya dalam artinya bisa memenuhi keinginan kita yang main di bioflok, keinginan kita yang ada di Litak Aquaculture ini, apa yang pengen kita ini improvekan dari dengan kendala bibit yang kecil yang ini ya, makanya kita adakan pembibitan. Nah, itulah yang kita kejar. Nah, itulah yang kita kejar di efisiensi waktu. Makanya yang saya bilang tadi, semakin lama waktu budidaya ini ongkos biaya untuk pakan, biaya untuk listrik itu akan membengkak juga. Nah, makanya bisa dibilang sama dengan jadi pakannya lebih efisien, penggunaan listriknya efisien. Nah, makanya saya bilang satu yang menjadi permasalahan bioflok ini adalah kelemahan dari bioflok ini, satu, ketergantungan terhadap tenaga listrik. Tetapi setiap namanya teknologi yang terbarukan, setiap hubungannya dengan berhubungan dengan teknologi itu pasti akan menggunakan energi, baik dia itu energi. Contoh saja seperti kita menggunakan teknologi, contoh seperti kita kayak sawah yang biasanya macul aja, ya kan, memang tidak mengeluarkan dalam arti uang, cuma tenaga. Tetapi kalau sampai berpuluh hektar, kalau kita nyangkul berapa lama? Tapi dengan adanya kita kayak seperti alat bantunya seperti traktor, terus pembajak sawahnya ada, otomatis kan perlu biaya, tapi kan memangkas waktu yang biasanya bajak 1 hektar dia bisa sampai nyangkul bisa sampai 1 minggu 2 minggu. Nah, dengan adanya ini dia bisa dalam 1 hari pun bisa selesai. Nah, itulah makanya di teknologi bioflok itu saja yang kekurangannya. Nah, sisa dari situ itu plusnya semua. Contohnya salah satu tadi kayak masa panen, terus kecepatan kita dalam artinya untuk memulai lagi siklus baru itu cepat. Itu. Kemudian ini jenis pakan ini. Nah, gunakan di itu terutama untuk bioflok ya. Nilai. Kalau seperti tadi kan, kalau seperti bioflok ini kan untuk bakterinya kan kita pakai Bacillus. Iya. Nah, kita pakai bakterinya Bacillus, dari ininya Bacillus. Karena Bacillus ini kan dia penguraian, bisa dibilang mikroorganisme yang mengurai, dalam arti mengurai sisa pakan, sisa sisa dari pakan yang tidak dimakan itu diolah lagi diolah lagi oleh si bakteri Bacillus ini untuk menjadi pakan alaminya dia. Makanya ada istilah bioflok. Nah, makanya seperti bioflok itu kan sebenarnya ada artinya, bios sama flok. Bios itu adalah kehidupan, flok itu adalah kumpalan. Jadi kumpalan yang ada itu dia adalah kumpalan hidup. Nah, itulah yang menjadi pakan alaminya si ikan nila itu. Nah, kalau untuk jenis pakan kita biasanya berdasarkan waktu masa budidaya. Kalau kita di sini bisa dibilang kita ada 3 fase. Fase starter, fase grower, sama fase finish. Nah, fase finish ini. Nah, di sini di fase finish ini di 3 fase ini kita harus tahu. Nah, jadi kayak seperti fase finisher, fase starter itu pertama kita masukin bibit. Kita harus tahu nih berat si ikan. Nah, berat si ikan kita harus tahu. Nah, beratnya si ikan kita harus tahu. Kalau kayak seperti di di finisher, bukan finisher, di starter itu berat ikan di bawah 100 gram itu dia menggunakan pakan protein 30 sampai 32. Itu.
Nah, ikan di atas 100 gram itu ini masuk ke fase grower. Nah, ini masuk di fase grower. Ikan di atas 100 gram itu pakai protein, bisa dia pakai protein 29, 30, 31 atau 32 bisa. Nah, di saat ikan, nah dia di fase finisher ini biasanya sudah memasuki fase panen. Nah, ini dia ikan di atas 200 kilo. Di atas 200 gram. Nah, di atas 200 gram itu bisa menggunakan pakan protein 27, 28, 29, 30. Jadi dia turun. Bisa ada ranknya. Nah, dari fase inilah ini yang menentukan pakannya, proteinnya. Nah, kalau di nila kita memerlukan pakan itu proteinnya ya yang seperti bilang 27, 28, 29, 30, 31. Ininya apa namanya untuk jenis pemakaian untuk pakannya itu kita pakai. Nah, kalau seperti kita di sini, jadi SOP untuk kita budidaya itu kita sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Nah, dari mana caranya kita supaya bisa dari mana kita bisa untuk tahu bahwa dia itu dia ini masuk fase grower. Nah, kita di sini itu setiap per 2 minggu kita selalu menghitung average body weight-nya, ABW. Nah, jadi ikan itu setelah masuk 2 minggu, itu kita timbang. Timbang per 1 kilo, dia isi berapa nih? Nah, ternyata di minggu ini kita, kita timbang ternyata dia sekilo isi, sekilo isi 20 atau 30. Nah, inilah menjadi acuan data kita pada saat next berikutnya, 2 minggu berikutnya, kita ngelihat nih, timbang lagi nih ABW-nya. Ternyata ini lebih sedikit lagi, berarti kan ada peningkatan. Nah, disinilah ketepatan pemberian pakan, ketepatan dalam memilih jenis pakan, nilai protein itu di sini. Jadi per 2 minggu itu kita tahu perkembangan ikan. Dan itu pun bisa dihitung, pertumbuhan ikan dalam 1 hari itu pun kita bisa hitung. Bisa hitung. Itu bisa kita hitung. Gitu. Ada semua. Makanya saya bilang ya Bioplog ini bisa dibilang teknologi terbarukan penuh dengan hitungan dan itu tidak bisa meleset, dan itu sudah saya uji cobakan. Dan selalu kita pakai di sini. Karena kita pengen ngelihat nih apakah dengan adanya bantuan plog dia bisa naik berapa per gram, dia bisa bantu untuk menaikkan berat ikan ini dalam per 2 minggu itu berapa. Dengan dia tidak ada bioplog dia bisa menaikkan ikan itu menaikkan berat ikan itu berapa. Itu kelihatan kok. Antara ikan yang sudah di treatment bioplog atau belum. Itu kelihatan. Makanya seperti jenis pakan sangat menentukan. Cara pemberian pakan dan menentukan pakan harian pun ada. Jadi kayak ikan seperti di kolam yang tadi. Itu ada hitungannya. Tidak asal kita satu karung lempar enggak. Ada hitungannya. Karena kenapa? Di dalam berbudidaya, baik itu di ikan nila, baik itu di peternakan, lebih spesifik lagi seperti ayam, ya kan, ayam pedaging. Nah, itu pakan sangat mempengaruhi. Dalam arti itu bisa sampai biaya yang dikeluarkan itu bisa sampai 70 sampai 80% dari biaya operasional yang dikeluarkan. Salah satunya pakan. Nah, makanya dengan tingginya nilai nilai pakan yang kita harus keluarkan 60 sampai 80% ini, 60, 70 sampai 80% inilah yang harus kita manajemen. Makanya di dalam kolam bioplog itu ada istilahnya manajemen pakan. Berarti dari semua lini itu terkontrol ya. Terkontrol, efisien. Contoh kayak saya bilang seperti itu tadi. Nah, makanya kenapa sampai sekarang kita sudah hampir mau berjalan 4 tahun ini kita masih tetap di bioplog, salah satunya itu budidaya yang dalam arti tidak contoh seperti sekarang ini musim panas, kita nggak ada takut sumber air kering atau ini nggak ada, karena air yang sudah kita budidaya yang di kolam bioplog itu ya udah levelnya tetap segitu. Nah, kalau kita di sini kalau setiap per 1 siklus kan per 6 bulan gitu tergantung, karena kita tidak semua 16 kolam ini 1 kali panen, enggak, kita bertahap. Karena kita untuk menjaga supaya kita di kebun, di kolam selalu ada stok. Selalu ada stok. Kita biasanya kalau seperti kolam
diameter 4 karena kita di sini banyak jenis ukurannya. Jadi per setiap ukuran itu beda-beda hasil panennya. Itu. Tapi target kita itu kalau setiap kita sekali panen dalam satu kolam atau ini tuh dalam satu kali siklus dalam ini tuh kita paling tidak harus 1 ton. Untuk apa namanya? Untuk harapan kita itu dengan apa? Nilai segitu kita bisa menutupi mulai dari operasionalnya semua. Itu. Nah, bukan dalam arti semua kolam ini satu kali kita masukin bibitnya, nanti panen semua enggak. Jadi kita bikin seperti model apa bertahap. Bertangga. Nah, bertangga. Jadi tidak ada putus. Tidak ada putus. Harapan kita seperti itu. Ya kita di sini minimal sekali panen itu 250, 150 tergantung kolam. Tapi semakin besar kolam, semakin nilai panennya semakin tinggi. Itu karena semakin besar kan kapasitas ikan yang didalamkan semakin banyak juga. Seperti itu. Makanya kalau untuk panen kita di sini sudah mulai berapa siklus kali panen dan untuk penjualan kita tidak ada kendala. Dalam arti penjualan kita biasanya kan sering orang kalau sudah berbudidaya ataupun ada apa namanya usaha sebagai hortik apa macam ini kan selalu kendala di pemasaran. Nah, memang di awal kita memang kendala. Semua orang pasti awalnya di kendala di penjualan, di hasil akhir penjualan. Nah, tetapi itulah tantangan kita. Jangan berpikiran apa namanya, oh ternyata saya jual ikannya ini atau saya jual produk saya ini yang minatnya sedikit atau ini ya belum tentu. Karena kenapa? Satu, kita baru berbudidaya, 2 orang baru mengenal produk kita, ya mau tidak mau kita dalam arti ekstra untuk marketingnya kita harus bisa bergerak juga. Dalam arti kita jalankan juga. Nah, untuk selama ini kita tidak pernah ada masalah. Kita tidak pernah ada masalah. Memang yaitu di awal-awal memang bermasalah, tapi setelah itu aman. Dalam arti, nah makanya untuk sekarang ini kita ini kendalanya di masalah ketersediaan kita. Besar permintaan ini. Besar. Saya terus terang besar. Nah, yang perlu diingat adalah setiap orang yang baru bermulai usaha, apalagi kamu menciptakan suatu produk, mengeluarkan suatu produk atau menghasilkan suatu produk. Intinya satu, jangan tanyakan dulu kalau saya usaha ini ada yang beli nggak, gimana penjualannya. Jangan dulu gini. Saya dulu sama. Ini pelihara ikan 4 kolam, ini ada cuma mau beli. Tapi saya berpikir begini, ikan saya ini masih kecil. Saya belum tahu nih kendalanya apa ke depannya nih. Nah, sementara kita sudah dihantui dengan penjualan. Jangan dulu. Ciptakan dulu produknya, keluarkan dulu produknya, semaksimal mungkin ada produk baru cari pemasaran. Nah, setelah pemasaran ada, gimana cara kamu mengkontinyukan? Mengkontinyukan dalam arti mengkontinyukan produk itu. Jangan nanti sudah dapat pembeli bilang bisa enggak suplai ke saya sekian kilo, sekian ini. Lalu kita bingung. Nah, itu yang menjadi kendala setelah ada dapat pemasaran. Nah, tapi yang utama adalah di saat kita pelaku usaha ini, sediakan dulu produknya. Kita usaha, belajar budidaya yang baik, belajar bertani yang baik atau hortik yang maksudnya yang menciptakan produk lah, yang mengeluarkan produk. Itu yang baik. Itu, berbudidaya yang baik. Karena kenapa? Kita belum apa-apa nih. Ikan masih baru 1 hari, 2 hari, tapi sudah pusing kita mikir jualnya kemana. Belum tentu ikan yang di kolam itu hidup semua. Belum tentu bisa ini apa dijual. Iya kan? Akhirnya apa ujungnya? Nggak bisa kalau usaha seperti ini. Nggak ada untungnya. Nah, karena kenapa? Yaitu mental dari kita sendiri. Saya belajar kenapa seperti itu. Ya boleh percaya boleh enggak, atau boleh berpikiran lain dalam arti argumentasi yang lain ya silakan. Tapi yang saya alami selama ini dari saya awal berjalan dulu, saya sudah mengalami semua. Itu. Dan untuk sekarang saya tidak berani lagi nyari dalam arti pasaran baru, karena untuk pasaran yang sekarang saya keteteran. Nah, untuk lingkup kubar, kadang kita juga kalau ada permintaan dari kayak seperti Mahulu, permintaan ikan dari Mahulu, kita nyuplai ke sana. Tapi ya paling banyak itu untuk kita sendiri di sini. Itu karena kenapa saya bilang karena kita dengan
Untuk lingkup kita yang ada di sini saja masih keteteran. Itu. Makanya bisa dibilang seperti itu tadi, di saat memulai suatu usaha, jangan mikir jualnya kemana. Mikir dulu bagaimana kamu bisa menciptakan produk yang akan kamu jual. Barangnya dulu. Ini baru mau mulai, unit usahanya belum ada, sudah pusing jualnya kemana. Jangan. Kalau seperti itu, saya yakin kalau mau usaha tidak akan jalan. Pasti down duluan lah. Pasti down duluan. Karena sudah mikirin, Aduh, penjualan. Sementara kita belum mikir. Karena kita belum berpikir proses ini ya. prosesnya kita, Bagaimana ya? proses pengolahannya, kayak contoh seperti kayak bayam, dari dia kecil kita nyemai apa segala macam sampai dia tumbuh sampai bisa dipanen, ya kan? Nah, ini kita sudah pusing, belum nyangkul, belum bikin bedengan, sama ini juga belum bikin kolam, belum bikin ini, tapi sudah wih, ini kalau ikan saya ini ada, jualnya kemana? Jangan seperti itu. Nah, karena orang selalu yang menjadi momok momok seorang, yang dalam arti momok kita ini pengusaha menciptakan suatu produk, menghasilkan suatu produk ini adalah di penjualan akhir. Itu yang menjadi momok. Nah, yang menjadi momok penting, tetapi kalau kita memang tekun atau ini pasti ada jalan. Dan ya namanya usaha ini bisa dibilang tidak ada usaha yang mulus. Ya, kalau usaha ini mulus semua, saya yakin tidak ada yang mau jadi pegawai negeri, tidak ada yang mau kerja di tambang. Dan yang lain saya rasa mau jadi pengusaha. Nah, karena mudah kan? Iya. Nah, Pikirnya mudah. mudah. Ya. Itu makanya bisa dibilang seperti itu. Kalau kita di sini untuk pemasaran, memang kalau ada kendala, memang ada kendala, tapi selama ini sih bisa kita hapus semua. Bohong kalau setiap usaha kendala penjualan itu tidak ada, bohong. Ada, tetapi bisa kita minimalisir, dalam arti bisa kita ini untuk permasalahan seperti itu bisa kita atasi. Itu.